Selamat datang di Bilas Otak Movie Review. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film berdasarkan kisah kehidupan nyata, prajurit termuda Perang Dunia II yang disebut Soldier Boy. Film dimulai di Rusia di mana sebuah keluarga dengan 3 orang duduk di tepi sungai, menikmati waktu mereka. Yang termuda dari mereka, Sergei Alyoskov, membanggakan kakak laki-laki dan ibunya tentang dia berada di atas pohon, ketika tiba-tiba, jet tempur Jerman terbang di atas kepala. Sang ibu meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di semak-semak, tetapi anak berusia 6 tahun itu mengklaim bahwa dia tidak takut dan menyerang jet dengan ketapel. Yang mengejutkan semua orang, dia berhasil mengenai jet dan meledakkannya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, keluarganya sudah tidak ada. Sergei terbangun ketakutan dari mimpi dan memanggil ibunya. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Dengan asumsi itu adalah ibunya, dia berlari ke arahnya, tetapi seorang wanita tetangga datang dengan panik. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena membuatnya tetap hidup, dan memberitahu dia bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah meninggal. Anak laki-laki kecil tidak dapat memahami apa yang dia katakan, dan ingin tinggal di rumah untuk menunggu ibunya. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa Jerman telah menyerang mereka dan dia harus melarikan diri. Saat itu, beberapa tentara mendekati rumah mereka. Wanita itu membuat Sergei berlari keluar melalui jendela tetapi ditembak mati sebelum dia bisa bergabung dengannya. Anak kecil berusia 6 tahun itu sekarang sendirian, tanpa keluarga dan teman. Saat Sergei melarikan diri dari rumah, dia melihat seluruh lingkungannya terbakar di belakangnya. Dia memanggil ibunya dan sia-sia, sehingga melarikan diri dari sana. Setelah berlari beberapa saat, dia berakhir di tengah hutan. Anak kecil mulai memanggil ibunya untuk datang dan menjemputnya, karena dia tersesat. Malam itu, dia tinggal di hutan. Keesokan paginya, minum air dari sungai, ketika tentara musuh mendekati jalannya. Sergei mengetahui bahwa mereka berbahaya, dengan cepat bersembunyi di dalam akar pohon. Dia terkejut ketika seekor ular datang di dekatnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun atau melarikan diri. Sergei lebih takut pada tentara daripada ular. Para prajurit makan di tepi sungai dan pergi. Setelah itu Sergei mengambil sisa makanan mereka dan melahapnya untuk malam itu. Namun, di penghujung hari, bocah lelaki itu kelelahan. Dia belum makan dengan layak dalam 2 hari dan telah berjalan tanpa tujuan. Dia jatuh saat dia pincang tetapi tidak berhenti berjalan. Saat dalam perjalanan, dia melihat buah beri liar dan melahapnya, tapi saat itu, sebuah ledakan terjadi di belakangnya, membuatnya terkejut. Bocah itu pusing, dan mulai berhalusinasi seseorang datang di belakangnya. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, dia berdiri dengan berani dan memberitahu orang itu bahwa dia memiliki senapan dan tidak takut. Dia terlatih-tatih ke depan tetapi jatuh pingsan setelah beberapa saat. Saat dia tertidur, 2 tentara mendekatinya. Adegan berlanjut ke pangkalan militer Rusia di mana Komandan Kuznetsov menunggu tentara patroli. Mereka datang dengan anak kecil yang terluka dan lemah. Ketika para tentara mengklaim bahwa mereka ada di pihaknya, anak laki-laki kecil itu membuka diri dan memperkenalkan dirinya. Para prajurit tertawa ketika anak itu berjabat tangan dengan komandan, menyarankan agar dia memperkenalkan dirinya juga. Para prajurit merasa sayang dengan anak kecil itu, dan mengelilinginya. Mereka membuatnya minum air dan memberinya makan. Bahkan komandan yang dingin menjaga anak itu. Seorang perawat bernama Katia membalut luka Sergei, dan juga terpesona oleh kepribadiannya. Anak itu memintanya untuk menggambar tank di lukanya, karena dia ingin menjadi tentara ketika dia besar nanti. Bahkan tentara yang terluka berbicara dengan anak itu, dan merasa senang. Sergei terpesona dengan senjata komandan dan pasukannya. Komandan juga menjawab semua pertanyaan anak kecil itu dan membiarkannya bermain dengan pistol kehormatannya setelah mengeluarkan peluru. Sergei menunjukkan kepadanya tank yang ditarik di perutnya, dan membanggakan dirinya sebagai seorang prajurit. Anak itu sembuh dengan sangat cepat. Perawat Katia meminta komandan untuk membiarkan bocah itu tinggal bersama batalion, tetapi dia tidak setuju, mengatakan bahwa itu tidaklah aman, dia ingin mengirim Sergei ke panti asuhan. Para prajurit menghabiskan seluruh waktu luang mereka dengan Sergei. Dia dikunjungi oleh banyak orang sepanjang hari. Mereka membawakannya makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dari jauh, dan bahkan membiarkannya bermain dengan teropong mereka. Suatu hari, seorang tentara pergi ke komandan untuk meminta dia untuk membiarkan anak itu tinggal dengan batalion.
Para prajurit telah menumbuhkan hubungan dekat dengan anak itu, dan menganggapnya sebagai keluarga mereka. Kehadirannya menghilangkan beban perang dari dada mereka. Namun, komandan bersikeras mengirim bocah itu ke panti asuhan, demi keselamatannya sendiri. Keesokan harinya, musuh menyerang, dan banyak tentara terluka. Sebuah kendaraan datang untuk menjemput Sergei untuk membawanya ke panti asuhan. Komandan menyampaikan berita itu kepada anak itu, dan memberinya pistol kehormatan kayu sebagai hadiah. Anak laki-laki itu pada gilirannya memeluknya, mengatakan bahwa dia takut akan keselamatan komandan. Komando terenyuh dalam pelukannya, dan berubah pikiran. Dia meminta Sergei untuk tinggal bersama para prajurit sebagai putranya. Malam itu, para prajurit mencari pakaian prajurit kecil untuk anak laki-laki itu. Mereka meminta Sergei tinggal bersama mereka. Komandan membangunkan Sergei dan memberinya pakaian. Dia memakainya dan berlarian, terlihat seperti tentara sungguhan. Yang lain mulai memanggilnya anak prajurit kecil mereka. Saat anak itu berlarian, Jerman melancarkan serangan udara ke batalion. Para prajurit dengan cepat membawa Sergei ke tempat yang aman dan melawan yang lain. Jumlah tentara yang terluka berjumlah banyak. Sergei ingin membuat dirinya berguna, jadi dia membawakan air untuk tentara yang kehausan. Salah satu dari mereka meminta dia untuk membaca surat yang dikirim oleh keluarganya karena dia memiliki perban di matanya. Anak kecil itu ingin membantu, tetapi tidak tahu cara membaca. Dia mengambil surat itu dan mulai mengarang hal-hal yang tertulis di atasnya, mengklaim bahwa sapi prajurit itu aman di rumah. Ketika tentara itu mengatakan dia tidak punya sapi, yang lain menyuruhnya untuk mengikuti cerita dan tertawa. Dia membaca surat orang lain dengan cara yang sama dan menyemangati mereka. Dalam adegan berikut, kita melihat Katia dan komandan berbicara. Keduanya tampaknya tertarik satu sama lain, tetapi tidak mengakui perasaan mereka. Kemudian, Sergei memberitahu komandan bahwa dia berada di posisi yang tertib di batalion, dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai batalion. Namun, anak laki-laki itu kemudian melihat salah satu pos tentara hancur akibat serangan tersebut. Komandan mengajarinya untuk melepas topinya untuk menghormati prajurit yang mati. Keesokan harinya, dia bersikeras komandan memberinya misi dan diberi tugas untuk mendistribusikan surat-surat di antara para prajurit. Dia menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan bahkan membuat para prajurit menari untuknya. Hari berikutnya, Sergei pergi agak jauh dari pangkalan dengan teropongnya. Saat dia memainkannya, dia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dia bergegas kembali ke batalion dan memberitahu para prajurit tentang temuannya. Para prajurit skeptis, tetapi tetap pergi dengan anak itu. Ketika mereka sampai di dekat tumpukan jerami, mereka diperingatkan untuk melihat dua mata-mata Jerman bersembunyi di bawahnya. Mata-mata ditangkap, dan anak itu dipuji karena kecerdasannya. Malam itu, komandan menunjukkan kepada Sergei surat-surat resmi untuk adopsinya. Dia sekarang resmi menjadi ayah anak itu. Sergei tahu perasaan komandan untuk Katia, jadi, untuk membalas kebaikannya, dia ingin memberitahunya. Tetapi keduanya melihatnya berbicara dengan pria yang berbeda, dan secara keliru menganggap dia tertarik pada orang lain. Pangkalan diserang oleh Jerman lagi. Kali ini, Sergei membantu para prajurit dengan sekuat tenaga, dengan memberikan amunisi kepada para prajurit di garis depan, tetapi para prajurit di sana memerintahkannya untuk kembali ke gudang karena terlalu berbahaya di luar. Ketika dia datang ke gudang, dia melihat komandan dan yang lainnya panik karena koneksi telepon dengan kolonel terputus. Seorang tentara dikirim untuk memperbaiki kabel yang putus. Sergei mengikuti prajurit itu dan melihat dia terluka parah. Dia bertanya kepada prajurit yang sekarat itu bagaimana dia bisa memperbaiki kabelnya, dan melakukannya sendiri. Koneksi kembali dan lebih banyak pasukan dipanggil. Seorang anak 6 tahun menyelamatkan hidup semua orang. Kemudian, kita diperlihatkan komandan dan Katia berbicara di tepi sungai. Komandan akhirnya mengakui cintanya padanya dan memintanya untuk menjadi ibu Sergei. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang tentara mendekati mereka dan memberikan surat kepada komandan, mengatakan bahwa mereka telah dikirim dari pangkalan. Keesokan harinya, semua prajurit berangkat ke markas baru mereka bersama Sergei. Namun, dalam perjalanan, mereka menemukan ladang ranjau yang meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan terluka sementara anggota kelompok itu, yang dekat dengan Sergei, tewas dalam ledakan itu. Dia menangis dan memeluk komandan. Mereka membawa yang terluka bersama mereka dan melanjutkan perjalanan mereka ke markas baru mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai pangkalan lain,
mereka bertemu dengan pemimpin komandan, yaitu Jenderal. Dia juga terkesan dengan ambisi anak itu, dan mengucapkan selamat kepada komandan karena memiliki anak yang cerdas. Keesokan harinya, divisi mereka diberikan penghargaan, dan begitu juga anak laki-laki itu. Dia berjanji untuk menyelamatkan negaranya ketika Jenderal memberinya badge. Suatu malam, markas mereka diserang secara brutal, dan komandannya terjebak di bawah reruntuhan. Sergei menangis untuk ayahnya dan mencoba menyelamatkannya. Dia memanggil tentara lain, yang akhirnya membawa komandan keluar. Keesokan harinya, Sergei mendekati komandan yang terluka, tangannya terluka saat mencoba menyelamatkan komandan. Anak itu sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari tim. Dia tidak memiliki keluarga di samping mereka, dan bergerak kemanapun mereka pergi dalam perang. Film berakhir saat resimen terlihat bergerak ke pangkalan lain. Sebuah suara di latar belakang menceritakan bahwa ia bahkan mengambil bagian dalam pertempuran Stalingrad, dan mencapai Polandia bersama para prajurit. Dia saat ini dikenal sebagai prajurit termuda di dunia, dan kisah legendaris tentang keberaniannya, kini tersebar ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like untuk recap film-film favoritmu.